Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainida Selvia dengan NIM 20010040074 dari PBSI 6B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait dengan pembuatan artikel tugas penelitian bahasa dengan judul Analisis penggunaan afiks dalam cerita pendek, pengembara dan pemandu, karya Vanil Vian, edisi 2 April 2023. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu bagian pendahuluan, di sini saya membahas tentang sedikit bahasa, cerita pendek, dan lain-lain. Nah, bahasa sendiri memiliki peran penting bagi manusia tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa bukan hanya sekedar untuk alat komunikasi, melainkan bahasa juga bisa digunakan sebagai alat berpikir, alat ekspresi manusia. Bahasa terbagi menjadi dua, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa lisan digunakan untuk berkomunikasi dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam keadaan formal maupun non-formal. Begitu juga dengan bahasa tulis. Bahasa tulis ini sering digunakan oleh manusia dalam kegiatan tertentu, seperti dalam menciptakan sebuah karya, yaitu karya sastra seperti cerita pendek, novel, puisi, dan lain sebagainya. Nah, cerita pendek adalah cerita berbentuk prosa yang relatif pendek, hanya memiliki satu alur tema, hanya satu tema sentral saja, karakter tokoh sederhana. Cerita pendek ini dikatakan pendek karena dapat dibaca dalam sekali waktu atau satu kali duduk. Jadi tidak membutuhkan waktu lama untuk membaca cerita pendek ini. Dalam menciptakan sebuah karya, terutama karya cerita pendek atau biasa disebut dengan cerpen, seorang pengarang tidak sembarangan dalam menciptakan karyanya. Sebab pengarang harus benar-benar memperhatikan penulisan tata kebahasaan dan unsur kebahasaannya, agar tidak terjadi adanya kesalahan dalam memaknai dan menafsirkan karya yang telah ditulis oleh pengarang. Salah satu unsur kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya sastra yaitu unsur morfologi. Morfologi merupakan kajian yang di dalamnya membahas tentang pembentukan seluk-beluk kata, struktur kata, dan pengaruh perubahan struktur kata terhadap golongan dari arti kata. Objek kajian morfologi adalah satuan-satuan morfologi, proses-proses morfologi, dan alat-alat dalam proses morfologi itu. Satuan morfologi adalah morfem atau akar atau afiks dan kata menurut Keraf tahun 1984. Proses morfologi sendiri disebut dengan proses morfofonemik. Morfofonemik ialah suatu peristiwa adanya perubahan yang berwujud morfofonemis dalam suatu proses morfologi, baik afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi. Afiksasi adalah proses penambahan afiks pada sebuah kata dasar berupa morfem terikat dan dapat ditambahkan pada awal kata, menurut Hair halaman tahun 1994 halaman 177. Dalam proses afiks ini bisa dilakukan berdasarkan posisi melekatnya pada bentuk dasar, di mana dibedakan menjadi 5, yaitu ada proses prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan simulfiks atau kombinasi afiks. Proses pertama prefiks ini berupa awalan yang diletakkan di depan sebuah kata atau kata dasar. Unsur-unsur prefiks diantaranya yaitu me, ber, di, ter, pen, pe, per, se, dan ke. Selanjutnya ada proses kedua yaitu infiks. Infiks ialah sisipan yang berupa imbuhan yang diletakkan di tengah kata dasar. Infiks terdiri dari l, er, dan in. Proses yang ketiga ialah proses sufiks, yaitu akhiran, berupa imbuhan yang diletakkan di belakang kata dasar. Sufiks ini terdiri dari an, kan, i, dan nya. Proses keempat, konfiks, adalah pembentukan kata berupa imbuhan yang berada di awal dan di akhir kata dasar. Konfiks ini terdiri dari beran, berkan, peran, peri, kean, dan pean. Dan proses yang kelima yaitu simulfiks merupakan proses imbuhan gabungan atau kombinasi afiks.
Selanjutnya bagian metode penelitian. Dalam pembuatan artikel atau melakukan analisis ini dibutuhkan metode penelitian yang harus digunakan agar memperoleh data analisis dengan tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Berikut ini penjabaran tentang metode penelitian yang digunakan oleh saya dalam melakukan analisis data. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Mulyana tahun 2008 halaman 145, penelitian deskriptif adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Untuk tujuan dari penelitian yang dilakukan ini yaitu untuk mendeskripsikan bentuk afiks yang terdapat pada cerpen, pengembara, dan pemandu karya Vanilvian edisi 2 April tahun 2023. Nah, untuk sumber data penelitian ini berupa data tertulis, yaitu karya sastra cerita pendek atau cerpen terbaru dengan edisi 2 April tahun 2023. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri menggunakan teknik simak dan teknik catat. Menurut Mas Hun tahun 2005 halaman 242 menyatakan bahwa teknik simak ini merupakan teknik yang digunakan dalam penyediaan data dengan cara penelitian penyimakan penggunaan bahasa. Selanjutnya menggunakan teknik dengan mencatat kata-kata yang mendapatkan afiks atau imbuhan dan mengklasifikasikannya sesuai jenisnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bentuk-bentuk kata yang mengalami afiksasi, baik itu prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan simulfiks. Data-data yang telah ditemukan akan dianalisis sesuai dengan jenisnya. Bagian selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Setelah melakukan analisis, telah ditemukan beberapa data terkait dengan penggunaan afiksasi dalam cerita pendek, pengembara, dan pemandu karya Vanilvian edisi 2 April tahun 2023. Berikut ini datanya. Data pertama yaitu berkaitan dengan prefiks atau imbuhan di awal kata dasar. Penggunaan prefiks pada cerpen pengembara dan pemandu karya Vanilvian edisi 2 April tahun 2023 tidak semuanya muncul, hanya 7 jenis prefiks yang muncul dalam cerita pendek tersebut. Adapun yang muncul diantaranya prefiks me, ber, di, ter, pen, se, dan ke. Berdasarkan data yang ditemukan, berikut ini contoh data dalam cerpen yang memuat adanya penggunaan prefiks, yaitu penggunaan prefiks me. Contoh kalimatnya, ketika membuka mata dan bangun dari tidurku. PDP paragraf 1. Nah, dalam kutipan di atas terdapat penggunaan prefiks pada kata membuka. Kata tersebut terbentuk dari awalan me, kata dasar buka, di mana terjadi penambahan fonem nasal m karena bentuk dasarnya diawali dengan konsonan B, maka katanya konsonan B. Nah, untuk makna katanya sendiri atau tidak tertutup. Yang B, selanjutnya ada penggunaan prefiks ber. Mengapa aku bisa berada di sini? PDP paragraf 3. Dalam kutipan data di atas terdapat penggunaan prefiks ber, yaitu pada kata berada. Kata berada terbentuk dari awalan ber dan kata dasar ada. Makna kata berada sesuai dengan konteks kalimatnya, yaitu mengarah ke suatu tempat. Data selanjutnya yaitu C, penggunaan prefiks di. Anehnya kali ini aku menemukan buku berwarna putih tergeletak begitu saja di lantai. BDP paragraf 8. Dalam kutipan data di atas terdapat penggunaan prefiks di, yaitu pada kata di lantai. Kata di lantai terbentuk dari awalan di dan kata dasar lantai. Makna kata di lantai ialah kata yang menunjukkan tempat, yaitu bagian bawah atau alas rumah, sehingga penulisan prefiks di terpisah. Data yang selanjutnya ada penggunaan D, yaitu penggunaan prefiks ter. Kutatap dari ujung ke ujung dipenuhi oleh buku-buku yang tak terhitung jumlahnya.
PDP paragraf 1. Dalam kutipan di atas terdapat penggunaan prefiks ter, yaitu pada kata terhitung. Kata terhitung terbentuk dari awalan ter dan kata dasar hitung. Pada kata tersebut terdapat pengekalan fonem R pada prefiks ter, yaitu tetap menjadi R karena menjadi fonem R karena prefiks tersebut diimbukan pada bentuk kata dasar yang selain berawalan L dan R. Untuk makna katanya sendiri, makna kata terhitung itu sendiri jika dikaitkan dengan konteks kalimatnya, yaitu jumlah yang banyak. Data yang kelima, yaitu penggunaan prefiks pen. Buku karya penulis dari berbagai belahan dunia atau berbagai genre, semua sudah kubaca. PDP paragraf 7. Dalam kutipan di atas terdapat penggunaan prefiks pen, yaitu pada kata penulis. Kata penulis terbentuk dari awalan pen dan kata dasar tulis. Pada kata tersebut mengalami peluluhan fonem T menjadi N sehingga kata berubah menjadi penulis. Makna kata penulis jika dikaitkan dengan konteks kalimatnya, maka yaitu bermakna seorang yang menciptakan karya sastra atau menulis karya sastra. Data selanjutnya ada penggunaan prefiks se. Di sebuah tempat antah berantah terdapat seorang pengembara yang tersesat. PDP paragraf 10. Dalam kutipan di atas terdapat penggunaan prefiks se, yaitu pada kata seorang. Kata seorang terbentuk dari awalan se dan kata dasar orang. Makna kata seorang sendiri jika dikaitkan dengan konteks kalimatnya yaitu bermakna satu orang. Data selanjutnya itu penggunaan prefiks ke. Bangun dari kursi, aku berniat untuk menjelajahi perpustakaan misterius ini untuk kesekian kalinya. PDP paragraf 8. Dalam kutipan data di atas terdapat penggunaan prefiks ke, yaitu pada kata kesekian. Kata kesekian terbentuk dari awalan ke dan sekian. Makna kata kesekian jika dikaitkan dengan konteks kalimatnya yaitu terakhir dari urutan atau sesuatu yang sudah dilakukan untuk beberapa kali atau berulang-ulang. Yang kedua ada infiks. Penggunaan infiks pada cerpen pengembara dan pemandu karya Vanil Vian tidak semuanya muncul. Hanya 3 jenis infiks yaitu yang muncul dalam cerpen. Adapun yang muncul diantaranya infiks L, M, dan R. Untuk lebih jelasnya, berikut ini data dan pembahasan yang ditemukan dalam cerpen tersebut. Yang A, ada penggunaan infiks L. Buku karya penulis dari berbagai belahan dunia atau berbagai genre, semua sudah kubaca. PDP paragraf 7. Dalam kutipan data di atas terdapat penggunaan infiks L, yaitu pada kata belahan. Kata belahan terbentuk dari kata dasar bahan menjadi mendapatkan sisipan L, sehingga mengalami perubahan kata menjadi belahan yang memiliki makna asal atau seluruh dunia jika makna tersebut dikaitkan dengan konteks kalimatnya. Nah, untuk kedua ada penggunaan infiks M. Mereka memiliki kehidupan masing-masing dengan keinginan yang berbeda-beda. PDP paragraf 12. Dalam kutipan data di atas terdapat penggunaan infiks M, yaitu pada kata memiliki. Kata memiliki terbentuk dari kata dasar miliki, mendapat sisipan M, sehingga mengalami perubahan kata menjadi memiliki yang bermakna mempunyai suatu hal atau sudah ada. Selanjutnya ada penggunaan infiks R. Jujur saja aku merasa sedikit kesepian. PDP paragraf 6. Dalam kutipan data di atas terdapat penggunaan infiks R, yaitu pada kata merasa. Kata merasa terbentuk dari kata dasar masa mendapat sisipan R sehingga mengalami perubahan kata menjadi merasa. Yang memiliki makna yaitu mengalami atau berupa tanggapan indera manusia akibat dari suatu peristiwa. Makna tersebut jika dikaitkan dengan konteks kalimatnya. Yang ketiga ada sufiks. Penggunaan sufiks pada cerpen pengembara dan pemandu
Karya Vanilvian tidak semuanya muncul, hanya 3 jenis sufiks yang muncul dalam cerpen tersebut. Adapun diantaranya itu sufiks an, kan, dan nya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini data dan pembahasan yang telah ditemukan. Penggunaan sufiks an. Mungkin karena aku sendirian di sini, rasanya sangat kesepian. PDP paragraf 5. Dalam kutipan data di atas terdapat penggunaan sufiks an, yaitu pada kata sendirian. Kata sendirian terbentuk dari kata dasar sendiri dan mendapat akhiran an, dan makna kata sendirian ini yaitu hanya satu orang atau tidak bersama dengan orang lain. Yang B, penggunaan sufiks kan. Hari demi hari aku habiskan dengan membaca buku, berharap menemukan jawaban dari pertanyaanku. PDP paragraf 6. Dalam kutipan data di atas terdapat penggunaan sufiks kan, yaitu pada kata habiskan. Kata habiskan ini terbentuk dari kata dasar habis dan mendapat akhiran kan. Nah, untuk makna kata habiskan jika dikaitkan dengan konteks kalimatnya, yaitu sesuatu yang dilakukan terus-menerus atau hanya itu saja, tidak ada hal yang dapat dilakukan kembali selain membaca. Selanjutnya ada penggunaan sufiksnya. Kenapa rasanya aku seperti menunggu kehadiran seseorang? PDP paragraf 5. Dalam kutipan data di atas terdapat penggunaan sufiksnya, yaitu pada kata rasanya. Kata rasanya terbentuk dari kata dasar rasa dan mendapat akhirannya. Dan makna kata rasanya jika dikaitkan dengan konteks kalimatnya, yaitu merasakan sesuatu atau akan ada hal yang terjadi. Yang keempat ada konfiks. Penggunaan konfiks pada cerpen pengembara dan pemandu karya Vanilvian tidak semuanya muncul, hanya 3 jenis konfiks yang muncul dalam cerpen tersebut. Adapun yang muncul diantaranya konfiks kean, peran, dan pean. Untuk lebih jelasnya, berikut ini data dan pembahasan yang telah ditemukan. A, yaitu penggunaan konfiks kean. Perasaan ini seperti kesepian, rindu, entahlah, mungkin karena aku sendirian di sini, rasanya sangat kesepian. PDP paragraf 5. Dalam kutipan data di atas terdapat penggunaan konfiks kean, yaitu pada kata kesepian. Kata kesepian ini terbentuk dari awalan dan akhiran kean pada kata dasar sepi, sehingga terbentuk kata kesepian. Nah, untuk makna kata kesepian ini jika dikaitkan dengan konteks kalimatnya, yaitu tidak ada teman atau hanya seorang diri. Yang B ada penggunaan konfiks peran. Hari demi hari aku habiskan dengan membaca buku, berharap menemukan jawaban dari pertanyaanku. Dalam kutipan data di atas terdapat penggunaan konfiks peran, yaitu pada kata pertanyaan. Kata pertanyaan ini terbentuk dari awalan dan akhiran peran pada kata dasar tanya, sehingga terbentuk kata pertanyaan. Nah, untuk makna kata pertanyaan jika dikaitkan dengan konteks kalimatnya, yaitu suatu hal yang membutuhkan jawaban. Selanjutnya yang C ada penggunaan konfiks peran. Perasaan ini seperti kesepian, rindu, entahlah. Mungkin karena aku sendirian di sini, rasanya sangat kesepian. PDB paragraf 5. Dalam kutipan data di atas terdapat penggunaan konfiks peran, yaitu pada kata perasaan. Kata perasaan ini terbentuk dari awalan dan akhiran pean pada kata dasar rasa, sehingga membentuk kata perasaan. Untuk maknanya sendiri jika dikaitkan dengan konteks kalimatnya, yaitu suatu keadaan yang sedang terjadi atau hal yang dirasakan oleh indera manusia. Nah, selanjutnya yang kelima ada simulfiks atau kombinasi afiks. Penggunaan simulfiks pada cerpen pengembara dan pemandu karya Vanilvian tidak semuanya muncul. Hanya 3 jenis simulfiks atau kombinasi afiks yang muncul dalam cerpen. Di antaranya simulfiks mekan, mei, dan dikan. Untuk data dan pembahasan akan dibahas pada slide berikutnya. Yang A ada penggunaan simulfiks makan. Jika dipikir-pikir lagi, sepertinya aku melewatkan sesuatu yang penting. Siapa aku? PDP paragraf 4. Dalam kutipan data tersebut
terdapat penggunaan simulfiksme kan, yaitu pada kata melewatkan. Kata melewatkan ini terbentuk dari awalan me, kata dasar lewat, dan kan. Prefiks me pada kata tersebut tidak mengalami peluluhan fonem karena diimbuhkan pada kata dasar yang dimulai dengan fonem L. Makna kata melewatkan sendiri jika dikaitkan dengan konteks kalimatnya yaitu lupa atau tertinggal. Yang selanjutnya ada penggunaan simulfiksme i. Tak peduli di dunia manapun itu dan kapanpun itu, mereka akan selalu mengulangi takdir ini. PDP paragraf 13. Dalam kutipan data tersebut terdapat penggunaan simulfiksme i, yaitu pada kata mengulangi. Kata mengulangi terbentuk dari awalan meng, ulang, i, dan akhiran i. Prefiks meng pada kata tersebut tidak mengalami peluluhan fonem karena diimbuhkan pada kata dasar yang dimulai dengan fonem u. Makna kata mengulangi sendiri jika dikaitkan dengan konteks kalimatnya yaitu melakukan kembali hal yang sama atau mengulang kembali kegiatan yang sama. Yang C yaitu penggunaan simulfiks dikan karena mereka memang ditakdirkan untuk bersama. PDP paragraf 13. Dalam data kutipan di atas terdapat penggunaan simulfiks dikan yaitu pada kata ditakdirkan. Kata ditakdirkan ini terbentuk dari awalan di, kata dasar takdir, dan akhiran kan. Makna kata ditakdirkan jika dikaitkan dengan konteks kalimatnya yaitu bermakna sesuatu yang sudah ditetapkan atau ditentukan oleh Tuhan atau tidak bisa diubah. Nah, untuk bagian yang terakhir ada simpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat penggunaan afiks dalam sebuah karya sastra, di mana terdapat 5 jenis afiks yang digunakan dalam karya sastra cerita pendek, yaitu ada prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan simulfiks. Dalam analisis ini, tidak semua jenis afiks muncul secara lengkap di dalam sebuah karya sastra. Dari kelima afiks tersebut ditemukan sejumlah beberapa data, namun di dalam PowerPoint ini hanya mengambil sampel data. Untuk data selebihnya atau data lengkapnya terdapat di artikel terkait dengan data-data yang lebih lengkap. Untuk itu sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.